penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini sebenarnya adalah bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan, tetapi kita memahami dan mengimplementasikan daripada hukum sebagai simbol peradaban. Yang pertama, melakukan penegakan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah agar jangan terjadi kemacetan, kecelakaan, atau masalah-masalah lalu lintas lainnya. Yang kedua, melindungi pengguna jalan yang terganggu akibat adanya pelanggaran. Yang ketiga adalah membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan semua ini adalah diupayakan untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Serta ini merupakan bagian membangun budaya tertib dan juga berkaitan dengan edukasi. Semua ini bukanlah boleh atau tidak boleh. Hukum bukan untuk menjadi ancaman atau untuk menakut-nakuti. Konsep yang disampaikan, polisi boleh menindak atau tidak boleh menindak, itu bukan masalah itu. Pertanyaannya, bukan karena hanya tilang itu takut atas ancaman atau denda atau sanksi-sanksi lainnya, tetapi kesadaran hukum adalah simbol peradaban. Yang kedua, kita semua sadar bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Suatu masyarakat bisa hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas. Kita tahu semua bahwa untuk menghasilkan produktivitas itu harus ada aktivitas yang melalui lalu lintas sehingga lalu lintas aman, selamat, tertib, lancar. Nah, di dalam membangun keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas diperlukan aturan, diperlukan tatanan. Dan polisi menegakkan hukum, ini juga menegakkan keadilan. Karena kita mengapresiasi manusia sebagai aset utama bangsa ini. Dampak pelanggaran ini sangat luas. Bisa timbul kemacetan yang tidak pernah dipikirkan, sosial cost-nya mahal sekali. Timbul kecelakaan apalagi yang bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan manusia. Disinilah kita semua sadar bahwa menegakkan hukum adalah untuk membangun peradaban, bukan masalah boleh tidak boleh, dan bukan sekedar ancaman atau sanksi hukuman. Pemahaman hukum tidak boleh hanya sebagai ayat-ayat yang dipahami atau ditafsir kata per kata, tetapi memahami. Yang kedua, SIM. Orang harus paham SIM. SIM ini merupakan privilege atau hak istimewa yang merupakan suatu legitimasi kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji, di mana yang bersangkutan memiliki pengetahuan, keterampilan, kepekaan, dan kemudian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain.